Budaya positif dapat dibangun melalui disiplin positif. Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, ada 4 ciri budaya positif. Pertama, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, namun hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hal inilah yang menjadi satu pemaknaan dari disiplin, bahwasanya disiplin merupakan belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki, agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ciri yang kedua, tentang semua perilaku memiliki tujuan. Hal inilah yang mendasari kita untuk melakukan suatu teori motivasi, baik secara ekstrinsik maupun secara intrinsik. Teori motivasi yang pertama, tentang motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai, mendapatkan sesuatu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan sesuatu untuk memperoleh satu imbalan. Ini masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Untuk menghargai diri sendiri, poin yang ketiga, sehingga muncul suatu nilai-nilai kebajikan universal yang akan diaplikasikan dalam bentuk keyakinan kelas, merupakan motivasi intrinsik. Ciri yang ketiga dari disiplin positif menurut Dr. William Glasser adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hal ini dapat kita lakukan dengan menganalisis 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Apakah kita sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebaiknya yang kita lakukan adalah posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi pada saat peserta didik membuat suatu kesalahan. Memfasilitasi mereka dengan melakukan 3 hal penting dari poin segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ciri yang keempat dari disiplin positif menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hal ini harus kita analisis berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia terkait tentang penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Disiplin positif yang dapat kita lakukan akan membawa satu perubahan pada paradigma dalam pembelajaran. Berikut subsosialisasi tentang budaya positif, perubahan paradigma dalam pembelajaran, dan disiplin positif. Selamat menyaksikan. Ini santai saja ya, sekiranya nanti ada yang mau didiskusikan atau apa langsung saja. Oke, silakan Pak Edi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Jadi mohon izin, sebagaimana yang sudah dibuka oleh Ibu Anita tadi, saya ucapkan terima kasih kepada rekan yang sudah memberikan satu pencerahan kepada kita, terutama di bagian budaya positif. Di budaya positif ini, sebelum kita mulai, mungkin ada sedikit ice breaking dari saya, boleh Ibu Anita? Nah, ice breaking-nya simpel sekali Bapak Ibu, ya, karena kodrat manusia itu pada dasarnya adalah bermain. Nah, sama seperti saya juga masih suka yang dalam tanda kutip ya main-main seperti itu, gitu ya. Jadi ketika saya bilang pagi tepuknya 1 kali, ya, tapi kalau misalnya siang kita tepuk 2 kali. Sementara kalau malam tepuknya setengah berarti cukup siang, malam.
Iya, benar-benar ya. Mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan budaya positif. Ilmu pertama kali yang harus kita ketahui, pemahaman tentang konsep, disiplin, dan perubahan paradigma dalam belajar. Di sini saya akan mengajak main-main lagi kepada Bapak Ibu ya tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita dan tidak akan kita berikan tentunya kepada orang lain. Saya minta tolong berpasangan, mungkin Bapak Ibu bisa berpasangan. Kemudian nanti ambil secari kertas. Anggap secari kertas tersebut itu sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya ada tuh, ini cincin perkawinan saya, boleh digenggam nih cincinnya, seperti itu. Nanti yang pegang barang, yang pegang benda itu fungsinya adalah mempertahankan setiap apa yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Kemudian teman yang lainnya boleh memberikan intimidasi, boleh melakukan sesuatu, boleh bagaimana caranya supaya tangan tersebut itu dibuka atau tidak, seperti itu ya. Boleh, silakan. Ayo boleh, silakan. Iya, boleh. Boleh, silakan. Silakan. Iya. Wah, ini sangat luar. Nah, berarti itu yang mengalami, silakan boleh diapakan itu supaya terbuka. Saya sampaikan, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu. Coba saya minta satu komentar dengan Ibu siapa ya kira-kira, atau Bapak siapa yang memberikan komentar yang tadi memegang sesuatu yang sangat penting. Ada yang mau berkomentar? Boleh Ibu Yuni, disilakan. Tidak bisa merayu dia. Iya. Tidak bisa merayu, masih digenggam. Masih digenggam. Intinya mungkin kalau dari sudut pandang saya, bahwa kita harus mempertahankan argumen yang kita sampaikan dengan dasar yang jelas. Terima kasih. Wah, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Yuni dan Bapak Sudi. Luar biasa sekali ya hari ini. Ternyata dengan permainan yang sangat simpel, ini hikmahnya sangat luar biasa seperti itu ya. Jadi mengapa tidak kita berikan? Salah satunya adalah sebuah prinsip seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari kontrolnya, siapa yang mengontrol? Yang memegang atau yang memberikan satu intimidasi Bapak Ibu? Yang memegang. Jadi pada dasarnya tentang perubahan paradigma dalam belajar, yang memegang kontrol itu adalah, kalau kita kan mengajarkan siswa, berarti yang memegang kontrol kita adalah siswa. Jadi sebenarnya kita tidak bisa Bapak Ibu mengontrol orang lain. Seperti itu pada prinsipnya. Padahal ini ternyata hanya sebuah ilusi. Bapak Ibu, kalau sebuah ilusi ini disebut dengan fata morgana. Benar atau benar? Kira-kira? Benar. Kalau sebuah fata morgana artinya ini tidak selamanya bisa pun di dalam diri kita. Kenapa? Segala sesuatu yang paling penting itu munculnya dari dalam diri kita, bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena adanya Pak Erwin, kemudian anak masukkan baju, kemudian anak potong kuku, bukan. Tapi kesadaran, oh ternyata saya harus menjaga kerapihan, ternyata saya harus menjaga kebersihan. Jika tidak dimulai dari diri saya, siapa lagi? Nah, ini ada beberapa ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Itu pada dasarnya bisa atau tidak? Tidak bisa ternyata. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya pada jangka pendek seperti itu. Jadi tidak bisa selamanya. Padahal dalam materi ini kita diminta untuk menanamkan bagaimana sisi positif tersebut itu benar-benar tertanam dalam diri serta diri kita. Pengetahuannya sendiri. Ya. Jadi selama ini mungkin ada stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Anak-anak, kamu harus potong kuku. Kalau nggak potong kuku, nanti kukunya panjang, nanti kamu sakit, nanti ini, nanti itu. Ternyata sangat berpengaruh ketika adanya kita. Tapi padahal yang kita inginkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sampai dia itu paham akan dirinya sendiri. Oh ternyata saya melakukan ini penting. Bukan hanya karena ketika ada orang itu, tapi kesadaran dalam diri kita. Nantinya akan masuk ke dalam materi yang sangat luar biasa, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Sangat baik sekali. Nanti ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini sangat menarik sekali ya, materi tentang 5 posisi kontrol. Karena selama ini saya ternyata berada di bagian spot yang mana, seperti itu dari 5 yang akan disajikan nanti. Baik, yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita menghargai sebuah keragaman
dengan satu kolaborasi akan membentuk tujuan bersama yang sangat bermanfaat. Yang keempat bagian itu tadi yang sudah saya jelaskan ternyata akan membentuk satu disiplin positif ya Bapak Ibu. Ada posisi kontrol, kemudian itu apa tujuan kita tadi, kemudian itu melalui restitusi, kemudian yang terakhir itu tadi bagaimana cara kita mengambil satu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya adalah universal. Ini akan membentuk satu disiplin. Kalau menurut Ibu, disiplin yang selama ini atau Bapak yang selama ini Bapak atau Ibu pahami itu apa sih pengertiannya? Bu Ibu coba ya. Boleh silakan Ibu Ayu. Oke, kalau selama ini disiplin menurut saya pribadi Pak adalah ketika seseorang mematuhi semua norma aturan yang berlaku di mana dia berada. Jadi ketika siswa konteksnya dia disiplin berarti ketika dia mematuhi peraturan sekolah. Nah mungkin itu yang saya miliki saat ini. Jadi ketika siswa tidak mematuhi berarti dia tidak disiplin. Nah mungkin itu sesuatu yang keliru mungkin Pak ya. Nah jadi mungkin bisa minta luruskan kalau memang salah gitu. Luar biasa ya untuk Bu Wahyu, boleh berikan apresiasi Bu untuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sangat bagus sekali ya. Jadi yang selama ini kita lihat disiplin itu merupakan tentang satu kepatuhan. Salah satunya kalau misalnya nanti melanggar peraturan biasanya diapakan ya anak-anak kita? Biasanya dihukum gitu seperti itu ya. Padahal nanti kita bisa menyelami lebih jauh apa sih makna daripada disiplin bagi berikut ya. Jadi berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin yang izin saat ini akan saya share pengertiannya adalah suatu proses pembelajaran ya. Jadi suatu proses pembelajaran untuk mencapai satu tujuan tertentu yang dianggap oleh dia itu ya sangat memiliki nilai-nilai yang baik seperti itu ya. Jadi bukan karena saya harus melakukan supaya patuh menjadi orang seperti itu atau menjadi siswa seperti itu. Jadi ketika tidak patuh saya nanti akan mendapatkan satu konsekuensi atau hukuman. Jadi lebih kepada proses belajar, kontrol diri untuk mencapai satu tujuan tertentu, mendapatkan nilai-nilai yang baik menurut dia yang diyakini seperti itu. Jadi untuk pengertian disiplin selama ini yang kami tangkap seperti itu gitu. Oke, boleh lanjut. Baik, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kutipannya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi yang paling penting adalah kontrol diri sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, mohon izin untuk menyampaikan konklusi atau kesimpulan dari paparan saya. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma dalam pembelajaran tersebut itu harus dilakukan dengan cara-cara atau budaya yang positif. Kemudian disiplin itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kontrol diri yang nantinya akan mendapatkan satu capaian yang tertinggi yaitu kemerdekaan tentang nilai-nilai universal yang ia yakini. Itu saja dari saya. Mohon maaf untuk tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terkait dengan pertanyaan yang Pak Denny serta Pak Indi tanyakan tadi, kalau yang pertama tentang disiplin itu Pak ya, khususnya pemberian hukuman tadi itu kalau misalnya di olahraga seperti itu, kata kuncinya sebenarnya sederhana kalau saya pribadi. Setiap kita mau mengajar, kita pasti akan membuat satu kesepakatan terlebih dahulu terhadap mata pelajaran yang kita ambil. Kalau saya seperti itu, satu sampel saja yang sudah saya tuangkan ke dalam koneksi antar materi itu di tugas CGP saya dan alhamdulillah sudah dikomentari. Pada saat belajar biologi, saya minta dengan anak juga ini tetap kita arahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak mencoba untuk mengorek, tapi fakta yang berbicara. Anak
terutama yang laki-laki, ini banyak kukunya panjang. Ngapunten ya, ini banyak kukunya panjang. Kemudian setiap pembelajaran biologi ataupun prakarya kewirausahaan yang saya ampu, baju itu di luar. Saya suruh sebelum pembelajaran anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri, kemudian cek kukunya. Dengan kesadaran masing-masing mereka sudah langsung tahu. Karena ala bisa karena biasa. Munculnya budaya tersebut itu karena proses pembiasaan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya dari anak masih belum bisa untuk menyampaikan apa saja aturan-aturannya, monggo yuk sama-sama kita bimbing. Bapak Ibu, kami juga selaku guru penggerak dan saya sadari dengan betul, ini materi ini sangat idealis seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya tidak kita mulai, kapan kita akan berubah, Bapak Ibu? Ya. Jadi saya buat dulu kesepakatan kelas, anak-anak, pokoknya pada saat belajar biologi atau prakarya kewirausahaan, kuku harus dalam kondisi bersih dan pendek. Pak, panjang boleh nggak? Itu nanti saya lempar lagi kepada peserta didik. Kalau misalnya kukunya panjang, itu nanti akan berdampak apa terhadap kamu? Tentunya mereka akan banyak argumen. Jadi pada saat pembelajaran pertama kali saya tidak langsung ke materi, tapi beberapa kesepakatan dulu yang akan saya tanamkan kepada siswa sehingga akan membentuk satu budaya yang positif. Simple, budaya itu nggak usah yang mundur seperti itu. Mulai saja dari kelas, mulai saja dari diri kita sendiri. Saya juga harus komitmen Bapak Ibu ketika membuat satu budaya tersebut itu, kuku saya juga harus pendek seperti itu. Kalau masalah baju memang sudah ketentuannya seperti ini dikeluarkan seperti itu. Nah, itu simpel. Dan alhamdulillah saya sudah bergabung sejak saya bergabung sejak 1 Agustus 2022 hingga di detik ini Bapak Ibu. Dan saya mandatkan, saya amanahkan kepada setiap bendahara kelas untuk memiliki satu potongan kuku yang harganya juga tidak mahal, just 5,000 rupiah Bapak Ibu ya, cuma 5.000 rupiah. Mereka bisa mengadakannya. Jadi sebelum pembelajaran mereka akan potong kuku terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah membantu setidaknya selaku guru mata pelajaran, membantu para wali kelas untuk mendisiplinkan siswa dalam tanda kutip proses belajar. Jadi perubahan yang paling bagus itu adalah perubahan yang sifatnya kontinuitas. Bukan cuma sekali kita terapkan, kita berlakukan terus. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, mulai pada saat saya masuk, mereka sudah mulai cek kuku, mereka sudah mulai memasukkan bajunya, karena sudah mulai tahu seperti itu. Oh, ternyata ini penting bagi saya seperti itu. Penting bagi saya. Itu dimulai dari kecil. Yang paling kecil saja di mata pelajaran saya pribadi. Kemudian pada saat upacara terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dedi tadi, karena pada dasarnya di posisi belakang itu biasanya ada saya, Pak Dedi, Pak Sabta, Pak Ibnu, dan mungkin beberapa guru yang lainnya. Memang agak sulit, tapi mulai dulu dari diri. Saya juga ikut upacara Bapak Ibu, kita juga ikut upacara tapi di bagian belakang. Kita kontrol anak-anak. Bapak Ibu, yang namanya perubahan tidak bisa langsung sifatnya juga tidak bisa. Kita ajak dulu yang sedikit. Dari belakang mungkin ada 3 anak, kemudian besok mulai tertib, bertambah 2 jadi 5, kemudian bertambah tertib lagi jadi 10. Dan itu harus kita yakini. Yakin dulu Pak, tanamkan motivasi internal di dalam tubuh kita, dalam diri kita, bahwasanya SMA Negeri 1 Talang Ubi mampu melaksanakan budaya positif. Seperti itu. Simpel saja dulu. Tidak bisa langsung semuanya. Jadi tidak bisa terlihat. Mungkin untuk saat ini. Tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 atau 2 tahun ke depan, mudah-mudahan ya. Matera. Mudah-mudahan akan terjadi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.